Halo, salam Hotman Paris kepada semua istri-istri di Indonesia. Ini saya bawa berita bagus. Saya membawa berita bagus khususnya terhadap istri-istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Berita bagus ini kepada para istri-istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas dan tokoh publik yang selalu saja bikin berita, karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih mengawal kasus soal kisruh rumah tangga antara Desiree dengan Hotma Sitompul dan Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara dari Desiree. Nah, serangan dari Hotman Paris yang bertubi-tubi soal pasal 367 terkait akan dilaporkannya Desiree dengan pasal 367 pasal pencurian dalam keluarga rupanya efektif untuk memundurkan langkah dari pihak Hotma Sitompul dalam melaporkan Desiree. Terbukti padahal di deadline Sabtu sampai sekarang hari Selasa belum ada tanda-tanda apakah Hotma Sitompul memang serius akan melaporkan Desiree dari pasal pencurian dalam rumah tangga itu. Dan tampaknya Hotman Paris Hutapea juga tidak mengendurkan serangannya. Dalam postingannya terakhir, dia bahkan menohok langsung jantung pertahanan dari Hotma Sitompul. Nah, bagaimanakah serangan dari Hotman Paris yang terbaru? Ada dua serangan yang dilancarkan meskipun tidak mengarah tepat sasaran seperti bola sodok, seperti biliar. Dia sodok arah yang sana tetapi tujuannya arah yang sini. Begitulah Hotman Paris Hutapea dalam menangani suatu kasus. Nah, hari Selasa ini nampaknya banyak netizen yang bertanya-tanya. Di deadline hari Sabtu, sedangkan Desiree sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda minta maaf dan datang ke Hotma Sitompul serta mencopot kuasa hukumnya dari Hotman Paris seperti yang diultimatum oleh pihak Hotma Sitompul. Namun sampai sekarang juga belum ada laporan tindak pidana pencurian yang dituduhkan ke Desiree. Partahi Sihombing beralasan bahwa laporan itu akan tetap diajukan, namun dengan masih mengumpulkan bukti-bukti dan resume-resume soal pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh Desiree. Padahal dalam konferensi pers yang lalu, Partahi sudah menunjukkan berbagai foto dan video soal bukti-bukti pencurian tersebut. Jadi memang rencananya seperti itu, melaporkan Desiree, tapi kita mesti siapkan resume, masih siapkan bukti-bukti kronologis dan saksi-saksi. Itu kan nggak gampang, ujar Partahi saat dihubungi awak media Senin 3 Mei kemarin. Nah, apakah ini karena bertubi-tubi dan gencarnya serangan dari Hotman Paris Hutapea yang memberikan bukti-bukti bahwa dia pernah memenangkan soal pasal 367 dan bisa mengeluarkan kliennya dari penjara, yang mengatakan dia bahkan ada malpraktik hukum saat istri ditahan karena kasus yang dituduhkan yakni pencurian dalam keluarga. Karena menurut Hotman Paris di pasal 367 dijelaskan sangat gamblang bahwasannya tidak ada pencurian seorang istri yang dilakukan dalam keadaan belum pisah harta. Nah, kemudian 3 jam yang lalu Hotman Paris kembali mengupload foto kliennya yang dia menangkan perkaranya dan bahkan dia bebaskan dari tahanan bersama putra-putrinya dan bersama para simpatisannya. Caption yang diberikan Hotman Paris cukup menohok. Senyum kemenangan setelah istri yang dituduh mencuri oleh suami divonis bebas pengadilan. Perkara ini terkait dengan sengketa gonogini
yang miliaran rupiah. Suami laporkan istri, bukan pencurian peralatan dapur, peralatan periuk nasi, tapi tuduhan pencurian dokumen perusahaan milik bersama suami istri. Hehehe, bukan peralatan dapur masak. Dan ini tentu sindiran yang cukup menohok kepada kubu Hotma Sitompul, karena memang yang dipermasalahkan oleh pihak Hotma Sitompul adalah diangkutnya 2 truk alat-alat masak dari Desire yang memang merupakan pengusaha masak-memasak dengan usahanya yang bernama Mami Toko. Halo, salam Hotman Paris kepada semua istri-istri di Indonesia. Ini saya bawa berita bagus. Saya membawa berita bagus khususnya terhadap istri-istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Berita bagus ini kepada para istri-istri yang dituduh mencuri oleh suaminya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ya, putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 3435, ya, ini dia putusannya nih, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, perkara dengan terdakwa Cincin, pengusaha dari Surabaya yang dituduh mencuri oleh suaminya. Cincin dibebaskan oleh hakim. Cincin dibebaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya sampai Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Nah, sekarang saya akan membacakan apa alasan hakim membebaskan Cincin yang dituduh mencuri oleh suaminya. Saya akan bacakan tanpa ada satu kata pun yang dikurangi. Oke. Ini saya baca putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan sampai tingkat kasasi. Ya, seperti biasa Hotman tidak pernah omong kosong. Selalu membuat argumentasi yang penuh dengan substansi yang benar. Ini saya bacakan nih apa kata majelis hakim. Oke. Ya, intinya di sini saya bacakan. Saya baca nih ya. Ini kata hakim. Dengan mengacu pada pasal 367 ayat 1 KUH pidana, oleh karenanya antara terdakwa dengan suaminya, yaitu pelapor, masih berada dalam ikatan perkawinan dan tidak ada perjanjian pisah harta dan tidak ada pula penetapan atau putusan tentang pisah ranjang dan pisah meja, maka terhadap terdakwa tidak dapat dipidana dalam kejahatan pencurian dalam keluarga. Menimbang bahwa atas dasar pendapat di atas, maka terdakwa Tri Susilawati alias Cincin harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. Itulah pertimbangan dari majelis hakim terhadap istri yang dituduh mencuri oleh suaminya. Syaratnya 2, ya, syaratnya 2 agar istri tersebut bebas. Hakim menunjuk pasal 367 ayat 1 KUH pidana. Syaratnya 2, syaratnya 3. 1, masih ada ikatan perkawinan. 2, tidak ada perjanjian pisah harta. 3, tidak ada putusan atau penetapan pengadilan tentang pisah ranjang dan meja. Ya, harus ada putusan pengadilan tentang pisah ranjang dan meja. Selama itu belum ada, maka seorang istri tidak bisa dituduh melakukan pencurian oleh suami. Ya, itulah bukti nyata dari koar-koar Hotman selama ini. Dan kebetulan dalam perkara ini Hotman adalah pengacara dari Cincin. Sampai kasasi, Cincin dibebaskan. Dia adalah istri seorang pengusaha kaya raya di Surabaya. Oke? Jadi kepada para istri-istri yang dituduh mencuri oleh suaminya, boleh menghubungi saya untuk meminta salinan putusan ini, putusan pengadilan yang membebaskan
seorang istri yang dituduh mencuri oleh suaminya dengan alasan kan masih dalam satu ikatan perkawinan, tidak ada pisah harta dan tidak ada putusan pengadilan yang bisa ranjang dan meja. Oke, salam Hotman Paris.